Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh menyatakan di hadapan-Mu bahwa kami bangga memiliki Engkau. Kami bangga kalau kami dimiliki juga oleh Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau beri kami firman-Mu, Engkau beri kami hikmat, pengertian dan pewahyuan, supaya kami benar-benar Tuhan dapat mengerti untuk kami mengambil keputusan yang benar yang daripada-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan mencoba men-sharekan agama dan agama versus hubungan. Seringkali saya berbicara, tapi saya mau bicara tentang hal-hal seperti yang akan saya sharekan ini ya. Kita tahu bahwa agama adalah usaha manusia. Coba saudara bayangkan, di negara kita ada beberapa agama. Saudara lihat semuanya. Agama itu adalah usaha manusia untuk mengenalkan Sang Penciptanya, supaya selamatlah, istilahnya seperti itu ya. Kita harus bisa membayangkannya. Agama dan kekristenan yang sejati berbeda. Kristen termasuk agama, tapi kekristenan pribadi dan agama itu berbeda. Kekristenan sejati. Nah, pilih yang mana? Saudara mau pilih yang mana? Mau pilih agama Kristen sekedar ada di kartu penduduk, ataukah saudara memiliki iman Kristen yang sejati, yang memiliki hubungan dengan Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak? Pilih yang mana ya? Rasul Yakobus mendefinisikan agama yang sejati sebagai sesuatu yang tidak mementingkan diri sendiri. Sesuatu yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita lihat di dalam Yakobus 1 yang tadi ayat 26-27 ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Banyak kan orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Ngomong seenaknya. Apa yang ada di hati cepat-cepat diomong. Padahal firman berkata kita lebih baik cepat mendengar, lambat bicara. Soalnya pikiran kita ini sukanya langsung menerobos apa yang ada di pikiran, ngomong. Termasuk saya juga kadang suka ngomong gitu tuh. Cepat ngomong gitu tuh. Jangan cepat ngomong, belajar. Ngekang lidah, pikir dulu, perlu nggak ngomong gitu. Kalau nggak perlu lebih baik diam. Buat apa kita memuaskan diri kita, emosi kita kalau orang lain tersakiti, kalau orang lain merasa tersinggung, kalau orang lain mendengar kita langsung memasang tembok, buat apa? Ya, kita harus belajar, melatih supaya kita mengekang lidah, pikir dulu gitu. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Jadi yang ayat 26 kan berarti kan kita juga tidak mementingkan diri sendiri ya enggak? Karena kita mau mementingkan akan orang lain. Jadi kita mikir kalau kita bicara ini bagaimana sikap orang lain, perasaan orang lain gitu. Terhina atau enggak. Nah, kita benar-benar memikirkan orang lain, enggak semaunya ya. Ayat 27 lebih jelas lagi ya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kita mengunjungi itu orang-orang yang anggaplah kesepiannya. Yatim piatu itu sepi. Sepi apa coba kalau yatim piatu? Kemarinnya ada saudara-saudara datang dan dia salah satu nggak bisa datang, katanya karena dia pergi ke panti asuhan. Saya teringat kalau panti asuhan, betapa anak-anak itu kalau memandang kita nih, mereka haus dipeluk, haus kasih, kepengen pelukan hangat gitu dari orang tua, tapi mereka tuh yatim piatu ada di panti asuhan. Kasihan saudara, cobalah, apalagi kalau lihat bayi-bayi, waduh udah kah. Nah terus kita juga datang ke panti jompo atau ke lembaga pemasyarakatan. Yang menyedihkan itu kalau ke tempat penjara-penjara itu ada orang-orang yang terpenjara tetapi mengalami ketidakadilan. Kenapa? Karena mengalami ketidakadilan. Karena mereka itu masuk tahanan tapi
belum tentu mereka bersalah, tapi tidak ada hukum-hukum, apalagi kalau yang menjebloskannya itu orang yang kaya. Kan seringkali orang yang punya uang yang menuduh akan orang lain, misalnya menuduh akan karyawannya, lalu karyawannya itu membela diri tapi dia tidak mau tahu, masuk penjara, saudara. Itu saya paling tidak tahan. Berdoa supaya namanya di penjara itu, di mana ada pengadilan, belum tentu itu adil, tapi kadang-kadang seperti itulah yang terjadi ya. Nah, agama palsu itu menjadikan manusia sebagai pusat segala sesuatu. Bayangkan, manusia yang jadi pusat segala sesuatu. Kekristenan sejati fokusnya Yesus. It's all about Jesus. Jadi kita harus pilih yang mana, saudara. Nah, agama itu membujuk manusia untuk berusaha dan menjadi dan berbuat baik. Ya, usaha manusia. Jadi kamu berusaha untuk lakukan ini, lakukan itu gitu ya, supaya kamu ini baik. Pernah kan dengar orang berbuat baik karena ya katakan supaya dapat pahala. Ada lagi kepercayaan orang Chinese gitu ya. Kalau ada orang yang kurang mampu dan ada orang yang mampu, dia mau berbuat baik. Karena semua agama itu mengajarkan berbuat baik. Dia merindukan untuk dapat perkenanan dan berkat Tuhan, tapi memang itu terjadi karena kalau melakukan sesuatu dengan imannya dia itu terjadi, tapi di dunia ini, saudara, di dunia ini ya, dapatnya tuh di dunia ini. Nah, penghormatan kita ini, penghormatan yang sesungguhnya kepada Tuhan adalah mempercayai Yesus. Bapa ingin kita mempercayai akan Yesus. Karena apa? Karena Bapa sudah mengutus Yesus untuk menyelesaikan semua yang manusia itu butuh. Dan Yesus mau melakukannya sampai mati di kayu salib. Bapa ingin kita ini mempercayai keselamatan karya Yesus yang sudah diselesaikan di kayu salib. Bapa mengutus anaknya datang ke dunia, tapi manusia nolak. Bayangin kayak apa? Seperti kita ngutus anak kita yang paling percaya gitu ya, tapi si anak itu ditolak di mana-mana. Bagaimana? Nah, penghormatan yang sesungguhnya kepada Allah itu adalah mempercayai Yesus yang Bapa utus, yang sudah menyelesaikan karya di kayu salibnya. Nah, Tuhan mengerjakan keselamatan manusia, menyelamatkan manusia dari apa? Ini nih sebenarnya ada yang tentang Adam jatuh dalam dosa, lalu manusia jadi dikejar-kejar, dijerat supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini benar-benar tetap jadi milik setan, milik iblis. Tetapi Bapa punya rencana yang ajaib. Dia ngirim akan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dan memulihkan semua yang Bapa sudah berikan kepada Adam untuk dibalikkan kembali kepada manusia ya. Asal manusia itu percaya sama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan mengerjakan keselamatan untuk manusia, menyelamatkan manusia dari jerat pemburu dengan mengirim Yesus. Pekerjaan yang luar biasa yang hanya bisa diterima oleh kita dengan iman. Jadi yang namanya orang Kristen ngaku percaya di kartu penduduk harus punya iman. Tidak sekedar kita mau nikah, harus jadi Kristen. Jadi kita tulis Kristen, tapi tanpa iman. Tapi kita sebagai orang percaya, kita percaya Yesus, kita terima keselamatan karya Yesus sampai mati di kayu salib itu dengan iman, itu adalah benar. Jadi yang namanya Kristen itu adalah iman percaya kita kepada keselamatan yang Yesus sudah berikannya.
Jadi hanya dengan iman sehingga tidak ada satu kebaikan, tidak ada satu kesalehan, tidak ada satu kebajikan yang bisa dimegahkan di hadapan Tuhan. Ada firman-Nya dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebenarnya kita nggak pantas, kita dosa ya mestinya dihukum gitu ya, mati gitu. Tapi karena Yesus, maka terima kasih karunia, terima Yesus, diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu. Jadi manusia mau berbuat baik, mau melakukan hal-hal yang sosial, mau melakukan hal-hal yang berbakti kepada orang tua, kepada banyak orang, kepada apa saja pokoknya ya. Tetapi harus dengan iman. Keselamatan itu hanya dengan iman. Nah, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, Allah tuh ngasih. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kamu kerja, saya kerja, misalnya saya kerja di gereja gitu ya, melakukan apa, melakukan pekerjaan gitu segala. Tapi kalau kita tidak punya iman, enggak bisa. Di sini dikatakan semuanya bukan hasil pekerjaan manusia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya fokus kita harus Tuhan, bukan manusia. Jadi kita harus mempercayai apa. Nah ini sampai 10 tadi belum ya. Coba lihat yang 10 ya terakhir. Karena kita ini buatan Allah. Kita nih ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita melakukan pekerjaan baik ya. Setelah kita beriman, kita melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Karena dengan iman kita kepada Kristus. Jadi bukan sekedar kita melakukan satu pekerjaan karena pengen selamat gitu, enggak. Tapi kita melakukan pekerjaan baik karena kita punya iman. Iman harus dilakukan, iman harus dinyatakan dengan perbuatan. Jadi benar-benar kita melakukan pekerjaan baik sebenarnya dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup dalam pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah. Kan banyak orang banyak orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti ya sosial, seperti buat hal-hal yang misalnya apa ya namanya, ya pokoknya yang untuk orang lain gitu ya, bukan untuk diri sendiri. Itu sudah baik. Tetapi yang Tuhan mau untuk kita orang percaya adalah melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita punya iman ya, kita punya iman percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan kita kasih, kita melakukan hal-hal sosial apapun, tapi dengan kasih dan karena iman kita kepada Yesus. Bukan untuk kita nanti selamat, bukan untuk kita nanti dapat perkenanan Allah, itu agamawi. Bukan kita ke gereja karena ya kita harus ke gereja orang ini supaya dapat, enggak, jangan agamawi, tapi kita harus punya iman. Hubungan dengan Allah itu harus didahulukan ya. Terus kita lihat lagi di sini dikatakan kita juga dibutuhkan keberanian untuk mengatakan siapa kita di dalam Yesus. Umpama ada pertanyaan, siapa kamu di dalam Yesus? Kita harus berani menyatakan iman kita. Karena kita adalah anak Allah, umat tebusan Allah, imamat yang rajani. Kita harus berani menyatakannya di hadapan Allah dan manusia. Kita nih, identitas kita ini ketika kita lahir baru, identitas kita yang lama sebagai manusia berdosa itu sudah ditebus oleh Yesus. Jadi kita yang baru adalah kita adalah manusia baru yang setiap hari diperbarui akal budi kita. Yang rohnya sudah baru. Kita bukan memiliki sifat yang pemberontak.
tetapi kita mempunyai sifat yang rendah hati dan taat, mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang siapa jati diri kita di dalam Tuhan, siapa jati diri kita. Jadi bukan apa yang dunia katakan. Misalnya dunia mengatakan kamu sudah banyak dosanya, dasar kamu anak siapa gitu ya, kamu orang durhaka atau orang apa gitu ya. Jangan dengarkan dunia katakan. Kalau ketika kamu sudah bertobat, percaya Yesus, kamu tahu kamu bisa diubahkan terus menerus oleh firman-Nya. Diubahkan. Jangan percaya dunia katakan. Dunia katakan, alah anaknya si A tidak mungkin berubah, dia turunannya ini dan itu. No, percaya firman yang mengubahkan hidup kita. Iman itu mengubahkan kita. Orang percaya itu dari gelap menuju kepada terang, terus pada terang, makin terang hingga rembang tengah hari. Itu orang percaya. Jadi kita benar-benar harus percaya Yesus, pilih Yesus ya. Agama ya, menyuruh kita melakukan pekerjaan baik untuk dibenarkan dengan Allah. Kamu baik, nanti Allah senang. Enggak. Tapi iman, ingat iman ya. Tapi imannya. Jadi kita ini menjadi baik karena iman. Terus agama juga mengajarkan, jadi kamu kudus gitu ya. Dengan berbuat ini itu enggak, hanya iman yang membawa kita kepada kekudusan. Firman itu menguduskan kita ya. Nah, kita tahu agama adalah pemikiran dan usaha manusia. Ingat, agama adalah pemikiran dan usaha manusia. Tapi begini saudara jangan sampai bikin kartu penduduk lalu nulis agama. Enggak ada agama. Saya cuma hubungan dengan Allah. Jangan konyol seperti itu. Ya tulis dong, namanya di agama, namanya di hukum, namanya di pemerintahan, kita harus jelas ya. Kita agama apa? Enggak apa-apa itu ya. Cuma yang berubah itu kitanya yang berubah ya. Agama itu adalah satu sistem peraturan yang diikuti dengan usaha yang khusus. Saya pernah ikut, saya pernah ikut Buddha ya, ikut Buddha dengan nenek saya sehingga saya ngerti iya ya. Senang sih terus terang aja, dan saya menganggap itu baik ya. Nah, upaya khusus, ada tradisi manusia yang kalau dipikir cengli. Coba orang Chinese, cengli apa? Cengli, ini masuk akal nih, cengli itu maksudnya masuk akal nih. Iya benar. Waktu itu saya nggak ngerti karena saya belum jadi anak Tuhan ya. Jadi saya iya benar. Istimewa orang seperti itu saudara. Maaf ya. Nah, tradisi manusia itu membatalkan efek dari firman Tuhan dalam kehidupan manusia. Tradisi, kita ngelakukan tradisi, nggak apa-apa lah, hormati orang tua kita yang masih tradisi, lakukan seperti biasa. Tapi yang bertentangan dengan firman Tuhan jangan lakukannya, karena itu firman harusnya mengubahkan kita. Itu kalau kita masih melakukan itu membuat efek firman Tuhannya lemah ya. Firman Tuhan efeknya itu lemah ya. Orang-orang menyebut Kristen, menyebut Buddha, menyebut Hindu dan lain-lain sebagai agama. Tapi kekristenan sejati, saya mau katakan sekali lagi, bukan agama. Kekristenan sejati adalah hubungan pernikahan, di mana kita nih ya, kita nih udah dibayar sama Yesus. Yesus sudah beli kita. Kita jadi mempelainya Yesus. Kita ini mempelai wanita. Kita mempelai Yesus ya. Kita mempelainya Yesus itu harus punya hubungan dong dengan suaminya. Hubungan yang intim dengan suami, yaitu dengan Yesus sebagai mempelai pria. Nah, dengan apa? Dengan suatu penyembahan atau pengorbanan sepenuh hati kepada Yesus sebagai suatu pribadi. Jadi kita jangan nganggap Yesus itu ya sebagai juru selamat yang tersalib buat saya.
Enggak, Yesus sudah bayar kita supaya kita mau jadi mempelainya. Dan untuk jadi mempelai yang akan Yesus yang akan menyambut Yesus itu, kita harus menjalani suatu kehidupan iman di mana kita ini dipisahkan, dikuduskan dari dunia, dipisahkan dari dunia ini ya. Dan kita juga menerima kasih Kristus, mempercayai apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan bagi kita. Ya, itu adalah kasih karunia ya. Agama berasumsi bahwa perbuatan salah membuat orang berdosa dan perbuatan benar menjadikannya kudus. Itu agama. Jadi kalau kamu berbuat baik, kamu nanti kudus. Kalau kamu berbuat benar, itu kudus. Lah, kamu berbuat dosa, itu kamu tidak benar, kamu berdosa. Itu agama ya, itu agama ya. Kita lihat lagi ya, itu agama, asumsinya seperti itu. Jadi kalau kita berdosa kemudian kita nyadari dosanya, ini agamanya. Lalu kita ngelakuin hal-hal baik gitu untuk kita ini dibenarkan. Enggak, tetap ada satu jalan di mana kita harus membuat pengakuan di hadapan Tuhan. Itu 1 Yohanes 3 ayat 9 kalau nggak salah. Jadi harus ada pengakuan dosa dan kita minta ampun sama Tuhan, minta darahnya membasuh kita kembali. Itu yang dimau ya. Terus kita harus memastikan, memutuskan tidak akan mengulang lagi. Banyak orang berpikir bahwa hal-hal baik yang mereka lakukan itu akan menjadikan mereka benar di mata Allah. Jadi perbuatan baik belum tentu Tuhan suka. Perbuatan baik yang Tuhan suka adalah yang menyatakan iman kita kepada Yesus. Itu yang harus kita tahu ya. Kalau agama enggak ya. Karena apa? Karena bukan perbuatan baik kita yang menjadikan kita benar di hadapan Allah. Bukan perbuatan baik kita yang memberikan kita identitas sebagai anak Allah. Tapi yang memberikan kita identitas sebagai anak Allah hanya iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Jadi bukan, oh perbuatan baik. Memang banyak orang bilang begini, saya lihat dia tuh baik, pasti orang Kristen. Ya benar, itu identitas. Karena dianya itu melakukan sesuai dengan imannya. Saya imannya Kristen. Ada juga orang yang orang baik. Banyak orang malah lebih dari orang Kristen kalau saya bilang. Orang Buddha itu baik sekali, lebih sosial, lebih dalam hal segala-galanya. Bukan saya ngagungin Buddha, tapi dia sayang, dia belum percaya kepada Yesus karena dia menunggu siapa yang dapat memberitakan Injil itu kepada dia. Agama lain banyak yang berbuat baik, benar saudara, banyak sekali. Karena mereka apa? Berharap dengan perbuatan baik mereka itu mereka bisa masuk surga lah istilahnya seperti itu. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, perbuatan baik tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah ya. Jadi kita harus pegang iman kita ya. Identitas kita diberikan sebagai anak Allah itu karena kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus ya. Apa yang Yesus lakukan itu menutupi semua kekurangan kita. Ya kan? Kita harusnya mati, tapi Yesus mau lakukan. Jadi apa yang telah Yesus lakukan itu menutupi semua kekurangan kita, ditutup sama Yesus oleh darah Yesus, sehingga kita bisa berani menghampiri tata kasih karunia Allah, memohonkan pengampunannya. Semua usaha kita untuk menjalani kehidupan Kristen, ya, usaha kita untuk menjalani kehidupan Kristen harus berasal dari pengetahuan akan Allah itu apa? Bahwa Kristus dengan seluruh kuasanya hidup di dalam kita. Yesus pegang kendali ya. Jadi kita jalani setiap hari karena apa? Kristus ada di dalam saya. Kristus ada di dalam saya dan Yesus yang pegang kendali. Kristus pegang kendali. Jadi kita harus tahu bahwa
Fokus kita adalah Yesus, karena Yesus adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Kita tidak bisa menaiki tangga kebenaran karena tidak ada tindakan alami yang bisa mengubah fakta bahwa kita telah jatuh dalam dosa. Jadi gini, kita itu lahir sebagai manusia, yaitu orang berdosa. Nah, kita ini pengen dibenarkan, tapi nggak ada yang tindakan dari orang lain, tindakan dari manusia lain yang bisa mengubah fakta bahwa kita orang berdosa. Cuma Yesus. Yesus bisa mengubah fakta kita sebagai orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Itu Yesus yang lakukan. Jadi tidak ada reinkarnasi. Tidak ada reinkarnasi. Kan kalau orang orang agama nanti kamu inkarnasi jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi binatang dulu, berbuat baik dulu, nanti kamu dinaikin sampai ratusan tahun pun nggak bisa. Kecuali ada tindakan alami, tindakan Yesus, seperti tindakan alami Yesus yang lakukan itu, yang bisa mengubah fakta bahwa kamu orang berdosa bisa dibenarkan dari hadapan Allah. Enggak ada reinkarnasi di kekristenannya. Binatang tetap binatang, dan manusia tanpa Yesus adalah manusia yang ada dalam kondisi buruk, dalam kerajaan yang buruk juga ya. Kalau tidak ada Yesus, kita harus benar-benar dapat mengerti, memilih yang benar ya. Kita tidak pernah bisa menjembatani jurang pemisah yang sudah diciptakan Adam, pada kejatuhan. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, itu membuat jurang pemisah antara manusia dan Allah. Yang bisa menjembatani adalah Yesus. Jadi manusia tidak pernah bisa menciptakannya. Yang menjembatani hanya Yesus ya. Nah, jadi kita tahu bukan dosa pribadi kita yang menjadikan kita orang berdosa. Ya. Itu kita tahu bahwa ketika kita lahir, kita ini orang berdosa. Hanya ketika kita percaya Yesus, kita dibenarkan oleh Yesus ya. Nah, terus kita lihat ya 2 Korintus 5 ayat 21. Dia Yesus ya, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, telah dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan bukan oleh perbuatan baik kita, kita dibenarkan oleh Allah karena Yesus ya. Dia yang tidak kenal dosa, Yesus tidak mengenal dosa. Dia manusia 100%. Adam kedua, Adam pertama yang jatuh dalam dosa itu mewariskan kepada kita kematian. Tetapi Adam kedua, sama-sama manusia kan, Yesus dan Adam. Nah, Adam kedua itu mewariskan kepada kita satu kehidupan dan kuasa. Jadi kita tahu dia yang tidak kenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah ya. Jadi Yesus yang mewakili kita. Jadi iman dalam Yesus adalah bagaimana kita bisa dibenarkan Allah. Untuk dibenarkan kepada Allah, kita harus punya iman kepada Yesus ya. Nah, terus kita lihat ya, Adam kedua itu Yesus ya, memberikan warisan kehidupan, Yesus datang dalam hidup kita itu untuk memberikan hidup, memberikan jalan kebenaran dan hidup. Dia firman yang hidup, kebenaran yang hidup ya. Nah, kita harus memilih ya, sebagai orang Kristen kita pilih ya. Dalam kekacauan Adam, mau tetap dalam kekacauan Adam, atau kita pilih kemenangan dan otoritas Kristus. Pilih yang mana? Kita lihat Ulangan 30 ayat 19 ya.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Pilih mana? Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Yesus memberi hidup kan? Baik engkau maupun keturunanmu. Yesus mewariskan kehidupan, yaitu memberikan hidup kepada kita. Roh kita jadi hidup dan memberikan kuasanya atas kita. Dengan kuasa yang Yesus berikan kepada kita, kita menjalani kehidupan Kristen dan kehidupan itu berkemenangan. Amin. Itu aja yang bisa saya bagi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami memilih Engkau yang sudah menjembatani kami, sehingga kami memperoleh hidup. Dan hidup yang diberikan kepada kami adalah hidup di dalam kebenaran dan hidup yang berkelimpahan. Terangi mata hati kami untuk tidak mengikuti jalan dunia ini yang dilanda kebingungan, dilanda kekacauan. Tapi kami mau ikut Yesus. Kami mau ikut Yesus. Kami mau ikut Yesus. Engkau adalah penebus kami yang hidup. Engkau yang membawa kami untuk kami bertemu dengan Bapa. Engkau yang membawa kami kepada destiny kami, di mana Engkau memberikan kepada kami satu kehidupan yang berarti, karena kami mau melakukan segala sesuatu dengan iman percaya yang tertuju kepadamu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami bangga akan rencanamu. Engkau yang mengirimkan putramu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami Engkau panggil sebagai orang percaya. Kami Engkau tetapkan. Engkau kuduskan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk darah putramu Tuhan Yesus Kristus yang tercurah. Terima kasih untuk pemeliharaan dan persediaanmu. Karena kami mau beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah sumber bagi kami. Kami tidak kekurangan suatu pun yang baik yang daripadamu. Kami dilindungi karena Engkau Tuhan yang memiliki nama di atas segala nama. Engkau yang memagari hidup kami dengan pagar tembok berapi. Engkau yang membungkus kami dengan nama-namamu dan buat kami senantiasa mengenal Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bapa, kami membawakan kota kami. Kami membawakan bangsa kami di hadapan-Mu. Kami memohonkan belas kasihan-Mu. Curahkan pertobatan di kota dan bangsa kami. Curahkan roh pengasihan-Mu Tuhan atas kota dan bangsa kami. Seperti firman-Mu katakan, semua lutut akan bertekuk, semua lidah akan mengaku, dan biarlah itu terjadi Tuhan. Dan buat mereka dapat mengenal Engkau, dapat mendengar bahwa satu-satunya Tuhan, satu-satunya jalan kepada keselamatan adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh mendengar Injil kerajaan-Mu, bahwa Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa adalah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memberkati kota kami, pemilihan wali kota yang akan diadakan. Tuhan, berikan kami wali kota yang takut dan gentar akan Engkau, juga beserta wakilnya Tuhan. Berikan yang takut akan Engkau Tuhan, yang mau tunduk dan taat kepada otoritas yang diberikan. Kami juga berdoa memberkati presiden kami Tuhan, memberkati akan presiden yang terpilih dan wakilnya. Kami berkati Tuhan, kami keturunan Abraham. Kami memberkati orang-orang yang Engkau pilih dan semua jajaran yang ada. Tuhan, biarlah
Di masa-masa ini Tuhan, terang-Mu makin bersinar Tuhan. Buat Indonesia bersinar terang Tuhan, menerangi dunia ini yang sedang menuju kegelapan dan kehancuran. Buat Indonesia menjadi berkat, bahwa bangsa ini masuk menjadi Indonesia emas Tuhan, termasyur dan terpuji Tuhan. Nyatakan Tuhan, kerahkan kekuatan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, bagi bangsa dan negara ini di mana kami berdiri Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau serukan lawatan dan lawatan. Tidak ada penundaan lagi, lawatan dan lawatan. Pemulihan terjadi, pemulihan besar-besaran terjadi. Dan setiap kami Tuhan boleh terlibat di dalamnya Tuhan. Tarik kami Tuhan, tarik kami, jangan biarkan kami berdiam diri, jangan biarkan kami hanya jadi penonton Tuhan, tetapi Engkau menarik kami Tuhan untuk kami terlibat. Kami mau ada di sana ketika lawatan terjadi, kami semua mau ada di sana ketika lawatan itu terjadi ya Tuhan. Engkau mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, junjungan kami yang hidup. Amin. Mari kita pengurapan. Bapa, kami mengangkat akan tangan kami. Engkau yang membelenggu kami dengan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah pikiran kami, hidup kami senantiasa fokus akan Engkau dalam segala sesuatu. Kami buka telinga kami untuk mendengar suara Roh-Mu lebih dan lebih lagi. Ini mata kami Tuhan, Engkau pertajam mata kami seperti burung Raja Wali, bisa melihat fakta apapun, bahwa di sana Engkau membawa kami terbang tinggi. Di sana ada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan cinta, dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah hati kami benar-benar percaya, sehingga ada aliran-aliran air hidup yang keluar dari hati kami, menyegarkan setiap orang-orang yang kami temui. Kami urapi akan tengkuk kami Tuhan, semua kekurangan, kelemahan ditutup oleh-Mu Tuhan, oleh darah Yesus. Ini tangan kami Tuhan, biarlah tangan kami mengerjakan hal-hal yang membuat Engkau dipermuliakan Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kemampuan. Kami terima dengan pengucapan syukur Tuhan. Kami urapi kaki kami Tuhan. Kami mau ada tetap di dalam jalan-jalan-Mu. Kami mau mengikuti jejak-jejak domba, jejak-jejak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Biarlah segala hormat, kemuliaan, kepujian kami berikan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.